Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu hormati anak-anakku sekalian yang saat ini lagi di rumah. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, adik-adik, pertama-tama kita sebagai hamba yang beriman dan hamba yang bertakwa, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat serta karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa menghirup udara segar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam tetap selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkatnya lah sehingga kita diselamatkan dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ya, adik-adikku yang sungguh saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Muhammad Nyai Fatsai, guru mata pelajaran kemuhammadiyaan. Dan pada hari ini kita pembelajarannya bersifat online dan tidak bertatap muka. Sekali lagi adik-adik, tetap semangat, jangan berputus asa. Kami akan selalu kangen akan kehadiran kalian di sekolah dan semoga kalian pun merasakan hal yang sama. Oke, adik-adik, akan mulai. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi kita pada KD 1.1 tentang Kitab Perjuangan Muhammadiyah, yang merumuskan tentang meyakini Kitab Perjuangan Muhammadiyah sebagai ajaran Islam. Oke, ada yang mulai. Ya, kita masuk pada pengertian Muhammadiyah. Pengertian Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Secara etimologis, kata kita sendiri itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang artinya khitata. Ya khuto sama khattoh. Yang berarti rencana, jalan, langkah, atau garis. Ya, pengertian ini diambil dalam bukunya atau kamusnya Al-Munawwir. Oke, kita akan masuk pada pengertian secara terminologis atau secara istilah. Yaitu suatu pikiran, yaitu suatu pikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup. Nah, ini pula dijelaskan dalam bukunya Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1968 di halaman 8. Walaupun adik-adik mau ingin ambil referensi, silahkan cari bukunya, lalu baca pada halaman 8 itu. Oke, lanjut. Ya, masuk pada maksud pengertian Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Nah, Kitab Perjuangan Muhammadiyah, coba Pak Guru akan singkatkan dalam dua hal. Yang pertama adalah dalam dunia gerakan Muhammadiyah, kita biasanya dipakai untuk menyebut panduan atau langkah-langkah dalam berjuang. Nah, dalam berjuang ini maksudnya dalam setiap kegiatan atau perjuangan kader dalam berdakwah. Yang selanjutnya kita adalah pedoman yang dipegang oleh Muhammadiyah yang sangat berguna ketika menghadapi kenyataan yang sebenarnya di masyarakat. Jadi merujuk pada kesalahan, misalnya seorang kader melakukan kesalahan di masyarakat, maka Kitab Muhammadiyah itu sebagai rujukan agar kita bisa berlandaskan pada putusan-putusan atau maksud-maksud daripada kita itu. Karena nanti kita akan masuk pada materi-materi yang selanjutnya nanti itu membahas tentang kita. Ada kita itu dari 1 sampai 6 kita. 6 kita yang dijelaskan pada video ini. Oke, lanjut yang kedua. Jadi singkatnya kita
agar lebih adik-adik memahaminya, adalah garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah. Nah, kita itu mengandung konsepsi atau pemikiran perjuangan yang merupakan tuntunan, pedoman, dan arah perjuangan itu. Oke? Adik-adik, mungkin dari pengertian singkatnya ini, adik-adik bisa memahaminya. Selanjutnya, masuk kepada ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah. Ya, ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah itu dapat dibagi menjadi 3. Ya. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri. 3, yakni yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dan yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Nah, yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan. Nah, dari ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah ini, patutlah kita sebagai kader mampu menjalankan tujuan daripada ciri-ciri ini. Ciri yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Ya, langkah gerak kita sebagai kader Muhammadiyah harus merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tidak tergolong sebagai umat yang keluar daripada ajaran Allah atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Terus masuk pada gerakan dakwah. Gerakan dakwah ini bukan saja seperti halnya kita mendengarkan para ceramah-ceramah handal, ya, seperti contohnya Ustadz Adi Hidayat sebagai kader Muhammadiyah, terus Ustadz Abdul Somad. Nah, itu juga dakwah, tetapi dakwah kita sebagai pelajar adalah ya kita belajar di rumah, membantu orang tua, mendengarkan nasihat guru, mendengarkan nasihat orang tua, dan menyampaikan kalimat-kalimat yang terbaik kepada teman-teman dan mengajak teman-teman ke jalan yang baik. Itu adalah bagian gerakan dakwah seorang pelajar. Dan yang ketiga adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, gerakan pembaharuan. Ya, untuk memahami gerakan pembaharuan ini kita harus memiliki sifat perjuangan, sifat gigih dalam berjuang. Artinya tidak boleh mengalah demi kebaikan atau mengalah mempertahankan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang Pak Guru maksud adalah nilai yang merujuk pada Al-Quran, di mana Al-Quran itu tidak menyuruh kita untuk melakukan kejahatan, tetapi melainkan menyuruh kita untuk melakukan kebaikan dan mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya pada fungsi kita ini, yakni kita akan memperkenalkan 6 kitoh Muhammadiyah yang ada dalam materi ini. Oke, sebelum kita masuk kepada 6 kitoh itu, kita akan mengenal dulu apa itu fungsi. Fungsi daripada kitoh ini adalah sebagai landasan berpikir bagi setiap amal dan usaha bagi anggota maupun pimpinan Muhammadiyah itu sendiri. Oke. Kita akan masuk pada poin pertama, yakni adalah kitoh langkah 12 Muhammadiyah. Nah, kitoh langkah 12 Muhammadiyah ini dirumuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Yakni beliau ini mantan pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1938 sampai 1940. Di tahun ini kita belum ada adik-adik, termasuk Pak Guru, adik-adik semua ya. Dan inilah beliau, yakni adalah Kiai Haji Mas Mansur. Ya, Kiai Haji Mas Mansur ini dalam kepengurusan beliau, beliau merumuskan kitoh dalam 12 langkah Muhammadiyah, yakni di bawah ini adalah 12 langkah. Yang pertama adalah langkah yang pertama memperdalam masuknya iman. Yang kedua memperluas faham agama. Yang ketiga memperbuah budi pekerti. Yang keempat menuntun amalan intikad. Dan yang kelima menguatkan persatuan. Yang keenam menegakkan keadilan. Yang ketujuh melakukan kebijaksanaan. Yang kedelapan menguatkan majelis tanwir. Yang kesembilan mengadakan konsepsi bagian. Yang ke-10 mempermusyawaratkan putusan. Yang ke-11 mengawaskan gerak langkah. Dan yang terakhir adalah mempersambungkan gerakan luar.
Oke, ini adalah isi daripada Kitoh 12 Langkah Muhammadiyah yang dirumuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur pada tahun 1938 sampai 1940. Kita akan masuk pada perumusan fungsi Kitoh yang kedua, yakni adalah Kitoh Palembang. Nah, Kitoh Palembang ini dirumuskan oleh siapa? Yang pastinya dirumuskan oleh A.R. Sultan Mansur. Pada periode keberapa? Periode ke-1956 sampai 1959. Ya, inilah ayahanda kita. Nah, yang selanjutnya, isi daripada rumusan Kitoh Palembang yang dirumuskan oleh A.R. Sultan Mansur, yakni yang pertama adalah menjiwai pribadi para anggota, terutama pemimpin Muhammadiyah. Terus yang kedua, melaksanakan uswatun hasanah. Yang ketiga, mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi. Yang keempat, memperbanyak dan mempertinggi mutu amal. Dan yang kelima, mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader. Yang keenam, mempererat ukhuwah. Dan yang ketujuh, menuntun penghidupan anggota. Oke, itulah yang dirumuskan oleh A.R. Sultan Mansur pada Kitoh Palembang pada tahun 1956 sampai 19. Oke, adik-adik sekalian, kita akan masuk di bagian 3, yakni adalah Kitoh Ponorogo. Kitoh Ponorogo ini dirumuskan oleh Kiai Haji A.R. Fahrudin pada tahun periode kepemimpinan beliau itu pada tahun 1969. Ya, inilah beliau Kiai Haji A.R. Fahrudin. Dan apa isi daripada program dasar perjuangan yang diputuskan pada Kitoh Ponorogo itu? Yakni isinya adalah dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis, konsepsional, secara proporsional, dan secara konkret real bahwa ajaran-ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam NKRI yang berpancasila dan Undang-Undang 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia material dan spiritual yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adik-adik, inilah isi daripada Kitoh Ponorogo yang dirumuskan oleh Kiai Haji A.R. Fahrudin pada tahun 1969. Masuk pada poin ke-4, yakni Kitoh Ujung Pandang. Kitoh Ujung Pandang ini juga dirumuskan oleh Kiai Haji A.R. Fahrudin. Ya, namun tahunnya yang berbeda. Karena beliau memimpin Muhammadiyah itu selama 3 periode. Jadi periode pertama tadi dan periode kedua ini adalah pada tahun 1971. Ya. Dengan dirumuskan ujung pandang ini, maka isi daripada Kitoh Palembang itu, ini isinya agak panjang, tetapi Pak Guru mencoba untuk mengambil yang bagian penting dalam isi ujung pandang, Kitoh Ujung Pandang itu. Dalam isinya adalah Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai atau organisasi apapun. Jadi dalam isi ini mengandung arti yang keras. Jadi Muhammadiyah tidak boleh sampai berafiliasi dengan partai politik, ya. Karena sesungguhnya Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam yang berdiri untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam. Oke. Adik-adik, kita akan masuk pada poin selanjutnya, yakni adalah Kitoh Surabaya. Ya, Kitoh Surabaya ini adik-adik perlu tahu bahwa Kitoh Surabaya ini juga sama di kepengurusan Kiai Haji A.R. Fahrudin. Namun di tahun yang berbeda-beda. Tadi tahun 1971, sekarang masuk pada tahun 1978. Ya, inilah beliau. Sungguh luar biasa beliau. Oke, dalam isi rumusan Kitoh Surabaya itu, ya, ini adalah memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menghimpun
sebagian anggota masyarakat terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Oke, ini keterangan yang agak keras ini di apa ya? Dipusatkan kepada kita. Jadi kalimat ini dipusatkan kepada kita sebagai seorang kader Muhammadiyah. Nah, ini apabila kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus menjadi role model. Role model itu artinya kita harus menjadi panutan bagi tetangga atau sahabat, teman, dan masyarakat yang lainnya. Oke, adik-adik, mungkin itu adalah isi daripada Kitoh Surabaya yang dirumuskan sekali lagi oleh K. Haji R. Fakhruddin pada tahun 1978. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini bagian terakhir. Ya, ini adalah Kitoh Denpasar. Kitoh Denpasar ini adalah dirumuskan oleh Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif pada tahun 2002 ya. Pada tahun 2002. Nah, dan inilah beliau, Ayahanda Profesor Dr. Haji Syafi'i Ma'arif. Dan alhamdulillah beliau sampai saat ini masih sehat. Kita doakan supaya beliau tetap sehat selalu dan dihindarkan dari mala bahaya dan segala penyakit. Oke, dalam Kitoh Denpasar itu dirumuskan ada beberapa item di dalamnya ini. Yakni adalah warga atau anggota Muhammadiyah yang aktif dalam kegiatan politik hendaklah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dan mengedepankan 4 hal. Nah, 4 hal ini penting nih untuk adik-adik, Pak Guru khususnya. Rasa tanggung jawab, amanah. Terus yang kedua berakhlak mulia atau akhlakul karimah. Yang ketiga menjadi teladan, contoh yang baik atau uswatun hasanah. Nah, yang keempat adalah perdamaian, islah. Oke, adik-adik, itulah Kitoh dari 1 sampai 6, yakni adalah Kitoh Perjuangan Muhammadiyah. Oke, ini mungkin adalah materi terakhir kita, dan Pak Guru harapkan adik-adik bisa ya memahaminya, dan kalaupun kurang memahaminya maka adik-adik nonton kembali video ini sehingga adik-adik bisa memahami isi daripada materi Kitoh Perjuangan itu. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan dan tetap semangat, jangan berputus asa, karena orang yang berputus asa adalah orang yang gagal dalam kehidupan ini. Oke, tetap semangat. Jadikan kegagalan sebagai loncatan untuk menuju pintu kesuksesan yang hakiki. Oke, terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik.